Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatoni ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Organisasi dan Manajemen Industri, yaitu review jurnal yang berjudul Pengaruh Pengembangan SDM terhadap Kompetensi Karyawan yang Berdampak pada Efektivitas Organisasi di Industri Air Minum. Identitas jurnalnya, judul Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kompetensi Karyawan yang Berdampak pada Efektivitas Organisasi di Industri Air Minum. Jurnalnya terbitan dari Jurnal Manajemen Bisnis. Penulisnya adalah Agus Yulistiono, Dani Jaja Wardana, dan Rina Anindita. Volumenya volume 11 nomor 1. Tahun terbitan tahun 2021. Reviewer saya sendiri Muhammad Fatoni. Latar belakang jurnal. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, terutama di industri pengelolaan air minum. Program pengembangan SDM seperti pelatihan, manajemen talenta, dan manajemen kinerja memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi karyawan dan efektivitas organisasi. Namun, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara mendalam pengaruh program-program tersebut terhadap kompetensi karyawan dan efektivitas organisasi di sektor industri tersebut. Oleh karena itu, latar belakang masalah ini menyoroti kebutuhan akan penelitian yang fokus pada hubungan antar program pengembangan SDM dengan kompetensi karyawan dan efektivitas organisasi di industri pengelolaan air minum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemimpin perusahaan dalam mengelola SDM dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh program pengembangan SDM seperti pelatihan, manajemen talenta, dan manajemen kinerja terhadap kompetensi karyawan yang berdampak pada efektivitas organisasi di industri pengelolaan air minum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelatihan manajemen talenta dan manajemen kinerja dapat meningkatkan kompetensi karyawan, serta bagaimana peningkatan kompetensi karyawan tersebut dapat berkontribusi pada efektivitas organisasi di sektor industri pengelolaan air minum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemimpin perusahaan dalam hal memberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat guna meningkatkan kompetensi karyawan dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Sumber data dan jenis data yang digunakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pegawai perusahaan pengelolaan air minum yang sudah bekerja minimal 3 tahun dari beberapa kota di Indonesia dengan total 252 responden. Data dikumpulkan melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada responden. Data yang diperoleh menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert 1-5. Metode pengolahan data. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Model atau SEM dan perangkat lunak SPSS 23 dan LISREL 8.8 untuk analisis data. Data yang diperoleh dari kuesioner dengan metode skala Likert 1-5 dioleh melalui analisis faktor untuk uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan nilai KMO, MSA, dan Cronbach Alpha. Sistematika pengolahan data. Sistematika pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada responden. Data yang diperoleh menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert 1-5. Setelah itu, data diolah menggunakan metode Structural Equation Model atau SEM dengan bantuan perangkat lunak SPSS 23 dan LISREL 8.8. Analisis faktor dilakukan untuk uji validitas dan reliabilitas data dengan memperhatikan nilai KMO, MSA, dan Cronbach Alpha. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan SDM seperti pelatihan, manajemen talenta, dan manajemen kinerja memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan
kompetensi karyawan dan efektivitas organisasi di industri pengolahan air minum. Manajemen kinerja juga terbukti memiliki hubungan yang positif dengan kompetensi karyawan, yang dapat meningkatkan kinerja karyawan dan efektivitas organisasi. Selain itu, kompetensi karyawan berperan sebagai mediator yang mempengaruhi peran dari pelatihan, manajemen talenta, dan manajemen kinerja dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi program pengembangan SDM dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja karyawan dan efektivitas organisasi di industri pengolahan air minum. Dengan implementasi program-program tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kompetensi karyawan dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Kekurangan dari jurnal. Yang pertama, ukuran sampel yang terbatas. Meskipun jumlah responden dalam penelitian ini sudah memenuhi standar, yaitu lebih dari 100 responden, namun ukuran sampel yang lebih besar mungkin dapat memberikan hasil yang lebih representatif. Yang kedua, keterbatasan umur responden. Responden dalam penelitian ini merupakan pegawai yang sudah bekerja minimal 3 tahun, sehingga mungkin tidak mencakup perspektif dari karyawan baru atau dengan pengalaman kerja yang lebih pendek. Yang ketiga, keterbatasan generalisasi. Penelitian ini dilakukan di industri pengolahan air minum, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada industri lainnya. Keterbatasan variabel penelitian. Kelebihan jurnal. Yang pertama, tujuan penelitian yang jelas. Jurnal ini memiliki tujuan penelitian yang jelas, yaitu untuk menguji pengaruh program pengembangan SDM terhadap kompetensi karyawan dan efektivitas organisasi di industri pengolahan air minum. Lalu, penggunaan metode analisis yang tepat. Penelitian menggunakan metode Structural Equation Model atau SEM dan perangkat lunak SPSS dan LISREL untuk analisis data, yang merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah. Lalu ada relevansi topik. Jurnal ini membahas topik yang relevan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, manajemen talenta, dan kinerja karyawan yang memiliki dampak langsung pada efektivitas organisasi. Lalu ada pendekatan multidisiplin. Kesimpulan, program pengembangan sumber daya manusia (SDM) seperti pelatihan, manajemen talenta, dan manajemen kinerja memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kompetensi karyawan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas organisasi di industri pengolahan air minum. Pelatihan terbukti sebagai faktor dominan dalam meningkatkan kompetensi karyawan, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas organisasi. Peningkatan kompetensi karyawan di sektor industri tersebut dapat meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan.